Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Andi Jaya Garden, channel kita untuk semua para pecinta aglonema di seluruh Nusantara. Semoga teman-teman masih dalam keadaan sehat selalu, bugar selalu, terus dilancarkan rezekinya dan selalu diberi perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan yang pastinya selalu dilancarkan silaturahminya. Ya teman-teman, terima kasih teman-teman masih stay tune terus di channel Andi Jaya Garden, dan tetap dukung terus channel Andi Jaya Garden ini, biar channel ini makin berkembang, makin kreatif dan makin inovatif, memberikan konten-konten yang bermanfaat untuk kita semua. Jadi ya, dan bantu share-share bila mana share ini sharing-sharing ilmu ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jadi ya teman-teman, dukung terus channel Andi Jaya Garden caranya dengan like, komen, dan subscribe-nya. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas terkait masih di edukasi di dunia peraglonemaan, dan kita akan merepoting. Nanti kita akan merepoting rumpun atau meremajakan rumpun-rumpun untuk menjadi bahan tanian gitu ya. Dan rumpun itu intinya nanti bisa menjadikan bahan-bahan untuk rumpunan yang lebih cantik. Itu caranya gimana? Jadi kita akan merombak rumpunan yang sudah tidak begitu cantik. Atasnya nanti kita akan jadikan tani massal, dan tani massal ini kita arahkan ke tani progresan bahan-bahan untuk kontes. Terus yang bawahnya juga nanti akan kita rawat lagi, bonggol bawahnya kita rawat lagi menjadi bonggol yang endingnya nanti akan tumbuh dengan subur dan lebih cantik lagi untuk rumpun-rumpunannya. Jadi ya teman-teman, jangan kemana-mana, stay tune terus tetap di channel Andi Jaya Garden, jangan di skip agar tidak gagal fokus. Jadi ya teman-teman. Nah, oke, lanjut langsung saja teman-teman. Kita siapkan di sini, sudah kita siapkan pot kecil, kita siapkan medianya juga, terus kita siapkan ini nampan untuk nyuntak ya apa, membongkar ya. Nah, ini teman-teman, kita sudah siapkan rumpunan ya. Di sini ada rumpunan golden sweet ya. Ini awalnya rumpun 7, cuman karena rumpunnya sudah tidak cantik kita potong-potong, tinggal kita sisain 3, dan ini sudah mulai muncul tunas-tunas baru. Nah, ini kita akan bongkar bila mana nanti media ini memang sudah layaknya diganti, karena ini sudah usianya sudah 2 tahun dan belum pernah kita ganti media. Jadi dengan media takni premium untuk progresan bahan rumpun ini sampai 2 tahun gini alhamdulillah masih subur nih, daun-daunnya juga masih tetap gede-gede. Nah, ini kita progres dari awal itu sekitar 2 tahun, dan ini sudah sempat kontes juga, dapat harapan, cuman ya dapat harapan karena memang progresnya waktu itu kita tidak mengurangi pohon, jadi apa adanya kita tata hanya untuk menampilkan dan untuk memperlihatkan ke konsumen-konsumen atau penggemar aglonema bahwa golden sweet ini kalau saat rumpun ditata bisa jadi seperti ini ya gitu. Intinya dulu seperti ini, dan tujuan utama di kontes ini adalah kita akan mempromosikan kualitas atau mempromosikan tampilan maksimal dari setiap tanaman aglonema. Dari aglonema yang kita punya itu kita tampilkan top performnya saat rumpun itu seperti apa. Masalah nanti juara atau tidak itu bonus ya teman-teman, tapi kita hanya memunculkan saat kita punya tanaman jenis itu. Nah, itu kalau ditata rumpun itu hasilnya seperti apa, alhasil jadinya kok bisa gini. Nah, itu untuk membuka gambaran bahwa saat aglonema yang kita punya ini top perform itu bisa jadi seperti ini, seperti itu gitu teman-teman. Nah, oke, kita bongkar dulu ya teman-teman. Kita lihat medianya ini yang paling bawah sudah siap ganti atau belum. Oh, ternyata masih bagus teman-teman. Jadi tuh masih bagus ya, masih bagus, akarnya juga masih bagus. Ini medianya tidak perlu kita ganti, berarti ini tidak perlu kita bongkar ya teman-teman. Tidak perlu kita bongkar, kita langsung urik-urik aja ya. Dengan media takni premium alhamdulillah tanamannya subur dan medianya tidak harus langsung diganti. Nah, kita ambil aja induknya saja ya teman-teman, karena ini dengan ada tanda di sini itu anakannya sudah pada mulai muncul teman-teman. Nah, di sini kita tidak akan menggunakan akar yang terlalu banyak karena kita akan metode dengan cacah ruas ya teman-teman, cacah ruas. Jadi cacah perluasnya itu kita ambil di sini dengan mungkin akar 2 atau akar 3 sudah cukup. Nah, ini kita
gunakan akar 2 teman-teman. Kita potong lagi. Alhamdulillah ini pohonnya sehat ya, tidak ada semacam busuk batang, busuk akar, tidak ada. Tadi sudah kita bongkar ya teman-teman, tidak ada busuk batang, busuk akar ya. Nah, oke, kita seperti ini biar kita angkatnya gampang. Tuh. Nah, ini ada dapat akar 4, alhamdulillah. Jauh lebih cukup ya. Lebih cukup. Nah, karena nanti ini endingnya untuk bonggolnya ini nanti akan kita progres jadi rumpunan juga, teman-teman. Jadi kita butuh yang bawah ini memakai akar, teman-teman. Nah, seperti ini, teman-teman. Tuh. Ya. Seperti ini cukup. Tuh, seperti ini. Nah. Oke. Ini sehat sekali dan ini sudah mulai keluar tunas 3, teman-teman. 1, 2, 3 ya, teman-teman. Jadi nanti teman-teman boleh coba di rumah metode seperti ini. Dan untuk ini kita memang akan jadikan tani, tapi taninya kita progres untuk tani-tani bahan kontes. Jadi kita membutuhkan ruas yang lumayan banyak. Nah, kita bikin, karena ini daunnya kecil, kita butuh rumpunan tanaman ini, rumpunnya lebih dari 3 atau lebih dari 4, paling sekitar kita butuh 5 pohon untuk menjadikan rumpun ini bisa top perform saat kita besok ditata. Jadi kita butuh mata ruas sekitar 5, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 malah ya, 6 sama ini. Jadi nanti kita langsung akan tanam sebanyak ruas ini. Terus lagi yang satunya kita menggunakan daun bantingnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita ruas di sini. Tuh. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini akan menjadikan nanti tunasnya munculnya jauh lebih banyak. Tuh. Sekalian bertani dan sekalian progres bahan kontes. Nah, ini yang dimaksud dengan bertani cara efektif itu seperti itu. Jadi tidak hanya memperbanyak tok, tapi perbanyakannya juga kita progres untuk bahan-bahan yang bisa dijadikan kontes gitu. Nah, kontes rumpun itu paling tidak kan rumpunnya jumlahnya 3. Nah, rumpun 3 ini bagus sudah bila daun yang kita gunakan atau pohon yang kita gunakan ini berdaun lebar ya teman-teman. Kalau berdaun agak kecil seperti ini ya, tidak lebar seperti ini, kita butuhnya lebih dari 3 harusnya teman-teman. Nah, yang lainnya akan kita progres tani semacam tani perluas ya. Perluas itu untuk bahan-bahan juvenilan atau bahan-bahan tunggalan. Nah, ini akan kita potong satu ruas. Cara pemotongannya seperti ini teman-teman. Nah, maaf ya. Nah, di sini perluas. Tuh, perluas di sini ya. Perluas di sini kita potong-potong. Nah, seperti ini nanti akan menjadikan pohon ini jauh lebih banyak. Terus untuk memprogres bahan kontesnya juga jauh lebih banyak. Saat nanti jadi itu jadinya juga akan lebih banyak, kita bisa milih mana yang akan kita jadikan untuk jago kontes ya. Saat tidak ikut kontes tidak masalah, kita progres untuk bahan kontes itu karena tampilannya ini yang kita cari. Jadi kenapa saya anjurkan bertani dengan sistem bahan kontes agar tanian kita ini cantik, terus rosetnya roset bagus. Jadi tidak hanya sebatas aglonema yang hidup subur saja, tapi kita jaga performnya juga teman-teman. Nah, disitulah pentingnya kita bertani itu punya progres. Nah, yang ini kita potong untuk daun bantingnya nanti kita menggunakan sekitar berapa? 2. Yang pucukannya kita biasanya menggunakan daun bantingnya itu 2 sampai 3. Nah, seperti ini untuk pucukannya. Nah, ini kan jadi banyak banget teman-teman tuh. Nah, kalau seperti ini biasanya kita langsung tanam jika pohon itu sehat ya. Pohon itu sehat. Nah, ini sehat teman-teman ya. Ini hijau di tengahnya, memang jenisnya itu ada batang hijaunya di tengah. Jadi ini tidak ada spotnya. Nanti bisa langsung kita tanam. Nah, ini akan jadi bahan kontes yang sangat banyak banget teman-teman. Nah, karena saya punya niat ini mau saya budidaya sebanyak mungkin ya, biar ini menjadi tani massal di tempat saya. Oke gitu teman-teman. Tuh. Ini golden sweet ini saat dia bahan kontes soalnya cantik juga teman-teman. Jadi sayang sekali kalau kita bertani hanya sebatas angkat induk yang penting jadi banyak tapi nggak terprogres ya teman-teman. Nah, saran saya untuk teman-teman magelang ini juga pun kalau bertani
saya menginginkan mereka itu juga dengan metode dijadikan bahan-bahan untuk kontes. Jadi tidak sia-sia hanya bertani. Mungkin kalau ini apa namanya tidak roset kan harganya cuma murah sekali, 20.000 sampai 30.000 per pohonnya. Nah, kalau dijadikan bahan kontes kan bisa 3-4 kali lipat harganya. Jadi jauh lebih maksimal karena waktu yang kita butuhkan juga sama gitu loh. Jadi misalkan kita butuh bahan kontes ini sekitar 10 bulan, nah bertani dengan yang biasa saja pun juga waktunya sama 10 bulan gitu loh. Jadi ini kita potongi perluas-perluas biar jadi lebih banyak ya. Itu teman-teman. Nah, kayak LOD yang kita punya itu awalnya juga satu rumpun itu sudah jadi sekitar 500-an pohon lebih dan kita jual tiap hari itu kita jual juga. Nah, tapi kita tetap budidaya terus perluas-perluas. Akhirnya apa saat kita jual pun diambil bakul, diambil konsumen itu juga nggak habis terus, kita nggak bakalan habis gitu loh. Nah seperti itu. Tuh, nanti teman-teman juga nggak perlu, oh misalkan sudah punya golden sweet ini satu ya sudah dibudidaya aja. Kalau mau beli mending beli jenis yang lain, beli jenis yang lain tinggal dibudidaya lagi. Nah, seperti itu. Tuh. Nah, seperti ini teman-teman. Nanti teman-teman bisa apa mendapatkan tanaman ini jauh jadi lebih banyak pokoknya. Oh, oke. Nah, ini nanamnya nanti pakai Meditat New Premium. Nah, kita pakai 3 daun pancing. Oke, ini sudah jadi banyak banget teman-teman. Tuh, ya. Nah, biasanya teman-teman gini, kalau ini saya langsung tanam, biasanya teman-teman ada yang tanya, emangnya aman mas kalau ini langsung ditanam? Nah, kalau kita biasanya, ini kalau di kebun, ini kita langsung biasanya langsung tanam gitu aja. Tanam dengan menggunakan Meditat New Premium. Nah, tapi kalau teman-teman ragu, nanti boleh Anda siapkan air sekitar 1 liter sampai 2 liter. Nanti dikasih B1 sama Lactosin, kita direndam. Nanti direndam di situ sekitar 1 jam sampai 2 jam. Itu ya teman-teman, direndam pakai Lactosin. Jangan hanya atonik saja, tapi hanya harus ada Lactosinnya juga. Harus ada fungisidanya juga. Itu untuk mencegah terjadinya kebusukan bila mana kita menggunakan media yang tidak steril, jadi ada jamur-jamurnya segala macam, itu perlu menggunakan Lactosin. Karena media yang kita apa namanya kita olah ini kan kita nggak tahu sterilnya seberapa steril karena kita nggak punya laboratorium. Tapi paling tidak saat kita gunakan media kita yang baru ini kita yakini karena media belum terkontaminasi dengan jamur-jamur bekas tanaman yang busuk, kita langsung tanam begitu saja, insya Allah berani. Yang penting kontrol di airnya, air kita siram 2 hari sekali dan kita tanpa sungkup teman-teman. Kita tanpa sungkup, kita langsung tanam begitu saja. Itu ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau di rumah sudah punya sungkup itu jauh lebih baik. Tapi kalau tidak, kita biasanya tanam begitu saja. Nah, kita tanam pakai Meditatnya Premium, kita taruh dan alhamdulillah tanpa disungkup dan itu enggak rontok teman-teman. Nah, pernah saya contohkan ya teman-teman beberapa waktu yang lalu ya. Ini kita punya eh, sama golden sweet ini potongan dari rumpun itu dan kita cacah. Nah ini pucukannya kita tanam pakai Meditat Premium. Nah hasilnya ini ya, ini baru sekitar 1 bulan ya teman-teman. Tuh, nah 1 bulan sudah seperti ini. Ini tanpa akar awalnya teman-teman. Ini awalnya tanpa akar. Nah tapi sekarang sudah akarnya lebat. Apalagi dengan menggunakan daun banting yang cuman sedikit, itu akan jauh lebih eh, cepat hidupnya. Kenapa seperti itu? Karena dia tidak butuh penyerapan yang terlalu tinggi. Nah, kalau menggunakan media yang kualitasnya itu tidak jelas, itu dengan ditanam menggunakan daun panting yang banyak ini akan jauh lebih cepat kematiannya. Karena mungkin medianya nggak steril, dia jauh lebih cepat busuk. Penyerapannya dia juga butuh penyerapan yang tinggi dengan unsur hara yang cukup. Nah, kalau di Meditat Premium, alhamdulillah dengan daun panting banyak, daun panting sedikit, itu juga hidup aja, alhamdulillah. Karena kita istiqomah pasrah lah, wallahu alam. Yang penting kita menggunakan media ini sudah apa ya, sudah yakin lah, yakin itu dalam artian karena fasilitas pendukung untuk pertumbuhan tanaman sudah tercukupi di sini. Gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita tanam. Nah, kita mungkin
akan tanam beberapa aja. Nah, sebagai contoh ya teman-teman. Nah, kita taruh di sini dulu. Nanti yang lainnya kita tanam di belakang layar biar nggak terlalu panjang durasinya. Nah, kita siapkan Meditax New Premiumnya ya teman-teman. Tuh, ini Meditax New Premiumnya seperti ini teman-teman. Ini kemasannya 1,5 kg. Kemasan 1,5 kg, beratnya bersih 1,5 kg. Ya teman-teman, harganya 25.000 per packnya. Ini kandungannya 10 macam bahan. Ada saat yang pertama sekam fermentasi, yang kedua sekam sangrai olahan fermentasian, yang ketiga sekam bakar, yang keempat andam, terus kelima pasir malang, keenam kokopit, kaliandra, daun bambu, terus ada akar pakis, dan yang terakhir kapur dolomit untuk penstabil pH. Itu ya teman-teman. Nah di sini sudah ada komposisinya macam-macam. Itu teman-teman. Oke, sekarang langsung kita buka dulu. Oke. Nah, kita siapkan potnya. Nah, kita langsung tanam. Nah, tekstur Meditax New Premium seperti ini teman-teman. Ya, seperti ini. Teman-teman boleh order nanti kalau pengen bikin sendiri sama seperti Meditax New Premium, kita juga sudah pernah memberikan tutorial terkait apa namanya pembuatannya ya, adonannya seperti apa, presentasinya seperti apa. Nah, sudah pernah saya sampaikan, bisa dibuka di apa namanya konten-konten sebelumnya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, nanti penekanan maksimalnya saat dia sudah disiram ya, saat penyiraman. Nah, ini pucukannya, kita tanam di sini pucukannya ya teman-teman. Kita tanam di sini pucukannya. Saat sudah disiram nanti ada semacam tekanan ya, kita kasih tekanan yang lebih. Tuh, teman-teman. Oke. Nah, seperti ini ya. Fungsinya tekanan lebih yaitu agar apa namanya tanaman ini kokoh. Kalau tidak ditekan nanti saat diangkat, nah ini alhamdulillah kokoh. Tapi kadang ini lepas. Nah kalau lepas nanti kesiram air gini kan. Saat kita nyiram ini goyah, jadinya satu kadang dia jadi busuk. Dua pertumbuhan, kalau tidak busuk pertumbuhan akarnya jadi lama. Makanya kita harus benar-benar kokoh saat kita menanam. Nah kita habiskan dulu aja. Nah ini yang pucukannya juga. Nah kita tanam seperti ini ya. Ini teman-teman nggak usah khawatir karena di media New Premium ini disiram 2 hari sekali, dia berani. Tiap hari jauh lebih bagus teman-teman. Tiap pagi disiram ya. Itu akan jauh lebih cepat memperangsang pertumbuhan akar ya. Kalau mau disiram tiap hari harus cahayanya itu terangnya harus cukup ya. Sisi terangnya harus cukup, terus anginnya juga harus cukup. Nah, kalau di sini alhamdulillah terangnya cukup, anginnya cukup. Jadi kita siram misalkan 2 hari sekali ataupun kadang tiap hari sambil nyiram mobil itu apa nyuci mobil gitu kan. Kita langsung siram sekalian. Nah, kadang habis disiram kemarin, hari ini nyiram mobil kayak pagi tadi, udah kita siram juga. Nah, itu akan mempercepat pertumbuhan akar, teman-teman. Nah, seperti ini. Kemarin ada yang komen kok kayaknya caranya gampang. Ya memang gampang. Nah, memang gampang sekali teman-teman. Gampang sekali, yang penting kita itu yakin dengan apa yang kita lakukan. Jangan kita ragu, wah enggak hidup. Wah, keraguan itu yang menjadikan ketakutan, alhasil apa? Kita merawatnya terlalu hati-hati banget, alhasil apa? Malah tanamannya pada busuk. Gitu. Jadi kita merawat aglonema itu harus juga merasakan aglonema itu inginnya seperti apa sih ya. Nah, itu harus kita cermati benar-benar. Jangan sampai apa yang diberikan seperti apa yang saya berikan ini terus mutlak dengan terapkan tanpa memperhatikan kita penanganannya dengan rasa gitu kan. Nah, insya Allah ya hasilnya juga nggak bakalan maksimal gitu loh. Karena dia butuh apa ya penanganan dengan rasa yang cukup, dengan rasa yang maksimal agar mendapatkan hasil yang maksimal juga gitu. Tuh, yang pasti tutorial yang kita berikan ini adalah sebatas pengalaman, sebatas modal awal, modal dasar yang kita berikan ke teman-teman dan yang lainnya bisa dikembangkan sendiri gitu teman-teman. Ya, mungkin di sini dengan satu ruas metodenya seperti ini. Besok mungkin
satu ruas bisa dengan metode yang lain setelah dengan di rumah dikembangkan caranya seperti apa. Nah, itu sangat diperlukan untuk menambah pengalaman dan kemantapan saat kita melakukan bertani seperti ini, teman-teman. Nah, jadi teman-teman harus apa ya? Harus peka dengan tanaman yang kita miliki. Jadi jangan sampai tanaman yang kita punya dirawat seperti edukasi yang diberikan kok masih tetap mati. Nah, itu bukan bukan di salah perawatannya sebenarnya ya, tapi terkadang karena kita terlalu hati-hati ya, terlalu hati-hati dalam merawat, takut gini takut gitu. Terus apa namanya? eh, Terpengaruh dengan beberapa obat yang diedarkan, padahal kita sudah menggunakan obat yang awalnya tanaman ini subur sehat ya, tapi setelah pakai obat ini kok malah jadi apa busuk, jadi menguning. Nah, mungkin di situ bukan salah pupuknya, teman-teman. Tapi karena kita jadi nggak sabar pengen tanaman kita ini cepat warnanya muncul, cepat subur, alhasil apa kita beli berbagai macam obat. Nah, padahal minggu ini sudah diobat dengan obat yang sudah biasa kita berikan. Nah, karena kita beli obat yang baru tidak sabar untuk menggunakannya, akhirnya disemprot lagi. Alhasil apa? Malah jadi semacam keracunan, keracunan tanaman itu. Jadi tanaman itu tidak tumbuh subur, tapi malah akarnya pada busuk, daunnya pada ngering, ya. Kadang malah patah pinggang. Seperti itu, teman-teman. Jadi kalau kita mau beli obat untuk tanaman, itu tunggulah 3 bulan kemudian. Kalau sudah 3 bulan kemudian baru kelihatan tanaman ini pertumbuhannya seperti apa, untuk perkembangan warnanya itu seperti apa. Jadi tidak harus kita itu memberi semua jenis obat yang dipromosikan gitu loh. Jadi itu sebuah kesalahan saat kita merawat sebuah tanaman ya, entah anthurium, entah aglonema, entah tanaman pangan, nah seperti itu. Karena di situ mereka juga bisa terjadi keracunan gitu loh, keracunan dengan media yang kita dengan pupuk yang kita berikan karena overdosis pupuk gitu loh, overdosis pupuk. Kalau organik terkadang overdosis nggak jadi masalah, tapi kalau kimia, nah itu terkadang berbahaya. Oke, yang ini kita tanam dengan daun pancing banyak ya. Kita kasih medianya sedikit dulu di sini, terus kita tanam sampai bekas potongan yang atas ini tertanam semua, teman-teman. Fungsinya untuk apa? Agar suatu saat dia tumbuh tunas, tunas yang paling atas ini sudah kebagian media, teman-teman. Sudah kebagian media. Nah, alhasil tunas yang naik itu juga nanti akan tumbuh akarnya. Nah, kalau diperlihatkan di atas, nanti saat dia tumbuh tunas, tunas naik, akar belum ada, teman-teman. Nah, makanya fungsinya biar apa? Mempercepat pertumbuhan akar di tunas yang paling atas. Nah, seperti ini, teman-teman. Kita perlihatkan ya. Satu contoh. Bentar, saya tarikan dulu. Nah, ini teman-teman. Ini dengan menggunakan daun pancing 3 dengan mata tunas 3, alhamdulillah nih. Nah, kita mata tunasnya 4. Nah, ini baru naik 2, teman-teman. Tuh. Nah, ini daun pancingnya 3 ya, mata tunasnya 5. Oh, ini sudah naik 3 ternyata. Tuh, 1 ya, ini 1, 2, 3 yang ini. Jadi dia sudah tumbuh 3. Ini dengan daun pancing 3, terus menggunakan Meditacne Premium. Akarnya yang kemarin kita habiskan, ini sudah banyak lagi, teman-teman. Tuh, akarnya sudah banyak lagi. Ini baru usia sekitar 1,5 bulan. Ini 1,5 bulan, alhamdulillah. 2 bulan, 2 bulan, alhamdulillah. Dia tunasnya sudah naik 3 dengan daun pancing 3. Biasanya ini akan naik semua, biasanya ya teman-teman. Biasanya akan naik. Wah, ini sudah ada tunas lagi kecil. Alhamdulillah. Jadi dengan metode seperti ini buat saya ini sangat efektif sekali untuk progres bertani. Tidak hanya dalam segi perbanyakannya, tapi dari segi progres tanaman ini mau dibawa kemana. Jadi kalau kita biasanya sebelum kita jadikan full tanian, biasanya kita untuk kontes dulu. Nah, kalau kontes entah juara atau tidak, kalau juara dipertahankan, kalau ditata tidak maksimal, kita progres lagi menjadi bahan yang lebih banyak untuk bahan-bahan kontes atau untuk bahan-bahan roset-roset yang lainnya juga. Nah, gitu ya teman-teman. Mungkin ini habis itu, ini disiram nanti teman-teman. Sembari disiram, nanti kita tekan-tekan seperti ini. Apakah perlu dicontohkan?
penyiramannya. Mungkin teman-teman ya sudah paham lah gimana caranya untuk menyiram. Tapi sebagai contoh nanti habis ini kita cari tempat untuk menyiram ya. Nah, untuk penyiramannya biar jauh lebih efektif karena ini kan tidak direndam menggunakan B1. Nanti langsung kita gunakan B1. Nah, kita gunakan B1 teman-teman ya. Kita gunakan B1 di sini ya. Ini air sekitar 1,5 liter. Ini bau apa? Oh, ini bukan B1 ternyata teman-teman. Oh, enggak, saya tarikan B1-nya. Tarikan B1-nya. Oh, ini. Nah, sini ada B1 masih sedikit, cukuplah. Nah, ini kita tak kasih tengah tutup. Nah, tutup aja. Habis itu kita aduk. Nah, di sini kita menyiramnya pakai B1, teman-teman. Air B1. Kalau teman-teman ragu menggunakan air biasa, dikasih B1. Tapi kalau saya biasanya pakai air biasa aja. Nah, ditekan-tekan seperti ini. Saat kita siram, itu ditekan. Biar apa? Medianya lebih padat. Ya, lebih padat. Nah, hasil tuh. Tidak ada akarnya aja, tidak copot ya. Seperti itu teman-teman. Nah, yang ini juga. Nah, biasanya kan ini hari ini kan harus siram pagi. Nah, besok ini sudah kesiram lagi teman-teman. Tapi nggak masalah karena media di apa namanya Meditacnim Premium ini semi porus. Jadi tidak masalah. Biar disiram tiap hari pun tidak menjadi masalah di tanaman. Karena pada dasarnya sudah kita coba dan hasilnya juga maksimal juga. Tanaman yang menggunakan Meditacnim Premium ini direndam dia juga bagus, akarnya juga gondrong. Jadi nggak masalah seandainya ini disiram tiap hari, wong direndam aja nggak apa-apa, apalagi cuma disiram tiap hari yang langsung airnya habis. Nah, seperti ini teman-teman. Tuh. Jadi Meditacnim Premium yang awalnya ini namanya Meditak itu hanya bisa digunakan di greenhouse. Alhasil apa? Banyak masukan dari teman-teman, bikinlah media yang bisa digunakan di greenhouse yang tidak ber-UV ya, di Paraneto. Akhirnya kita kembangkan menjadi Meditak Premium. Nah, Meditak Premium ini tidak jarang ada komplain juga sih terkait untuk penggunaannya, tapi ada masukan lagi kemarin waktu sebelum adanya Meditacnim Premium itu kan Meditak Premium itu bisa digunakan untuk cacahan juga. Ternyata cacahannya juga masih ada kendala buat teman-teman yang menggunakan Meditak Premium awal itu ya. Nah, hasil kita rombak lagi adonannya. Nah, hasil sekarang sudah ketemu Meditacnim Premium ini bisa digunakan untuk cacahan, untuk bahan rumput, untuk menyemai cacahan bonggol-bonggol yang tidak ada akarnya tanpa daun pancing. Alhamdulillah sudah pada tumbuh. Nah, di situ kita langsung mempromosikan untuk Meditacnim Premium tersebut. Itu teman-teman. Jadi sudah tidak kita produksi untuk Meditak atau Meditak Premium sudah kita tidak produksi. Yang terakhir ini kita produksi satu jenis saja, namanya Meditacnim Premium. Itu teman-teman. Nah, mungkin sudah cukup jelas ya cara penyiramannya ya teman-teman. Biar nanti tidak drop, dan di sini sudah ada B1 ini kan bisa untuk mencegah kesetresan. Jadi sudah sangat komplit. Jadi mungkin sudah sangat komplit edukasi yang kita berikan. Semoga ini bisa membantu teman-teman di rumah saat kita bertani biar lebih mantap. Kenapa saya beredukasi? Itu sering edukasi cacah mencacah. Karena masih banyak masukan dari teman-teman atau komplain dari teman-teman yang mencacahnya itu sering gagal. Nah, kenapa saya membuat edukasi selalu mencacah? Agar segi kemantapan teman-teman semua ini muncul. Saat bibit model muncul, dari mantap itu menjadi sebuah hasil yang maksimal. Jadi kayak semacam apa ya, kita nanam segini kayak gini, metode ini itu hidup. Oh, ini kok kayaknya nggak masuk, nggak mungkin hidup. Nah, biar muncul rasa-rasa seperti itu. Gitu ya teman-teman. Mungkin itu yang bisa kita berikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Bila ini terasa bisa bermanfaat, tolong bantu share-nya ya teman-teman, agar channel ini makin berkembang. Dan jangan lupa tetap dukung terus channel Andi Jaya Garden. Simak di konten-konten selanjutnya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, bugar selalu.